channel YouTube DPK PPNI Prof. Nurah. Senang sekali pada kesempatan hari ini kami hadir kembali dalam channel YouTube ini bersama seorang praktisi di bidang kanker ya, yang kita kenal dengan Ibu Yudari. Bu Yudari, apa kabar? Selamat pagi Bu Yud. Selamat pagi Bu Lisna, selamat pagi pemirsa semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat, baik, dan luar biasa. Luar biasa. Oke, senang sekali saya mendengarkan quote dari Ibu, selalu luar biasa ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang sedikit ya Ibu tentang bagaimana sih tips dan trik kemoterapi itu bisa diselenggarakan atau dijalankan tepat pada waktunya. Baik. Oke. Apa mungkin sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, Ibu bisa bercerita sedikit kira-kira bagaimana sih kejadian pemberian kemoterapi itu? Apakah dia tepat waktu atau kejadian tidak tepat waktunya itu sangat banyak, Ibu? Baiklah Lisna, selamat siang pemirsa. Saya cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman saya merawat pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Memang sih dari sekian pasien bervariasi. Ada yang memang sebagian tepat waktu, tetapi ada juga yang memang mengalami kendala atau masalah. Ya, dari pengalaman kira-kira 20-30% itu ada saja sih yang mengalami kendala, sehingga pemberian atau kemoterapi itu dijalankan tidak tepat sesuai dengan anjuran daripada dokter. Ya, kira-kira apa ya Bu yang melatar belakangi mereka kok nggak mau mengikuti aturan atau schedule-nya tidak tepat seperti itu? Apa kira-kira Ibu? Baik, kalau ketidaktepatan jadwal itu ada beberapa faktor yang menyebabkan, bisa faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau internal itu ya pertama mungkin pengetahuan. Ya, pengetahuan daripada pasien itu mengenai kemoterapi, sudah itu efek samping itu mungkin minim. Ya, sehingga mereka belum apa-apa sudah mengejas bahwa kemoterapi itu sesuatu hal yang menakutkan. Itu yang membuat mereka itu delay atau menunda. Nah, kalau faktor eksternal itu salah satunya adalah support system. Support system, karena kemoterapi itu tidak dijalankan hanya sekali. Iya, itu ada siklus beberapa kali, bahkan ada beberapa kasus yang lebih dari 6 kali. Ya, sehingga memang support system keluarga, teman terdekat itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau kedua hal itu artinya kurang, itu yang menjadi permasalahan, sehingga para pasien itu mengalami ketidaktepatan jadwal. Ya, saya rasa kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi, memang orang dengan kata kanker aja ya Bu ya, dengerin kata kanker aja itu udah sepaneng ya Bu ya. Sudah stres luar biasa. Betul. Stres akan diagnosisnya, kemudian menjalankan terapinya. Belum lagi yang menjadi masalah nanti apa Bu? Perekonomian ya Bu ya. Otomatis meningkatkan pembiayaan kesehatan ya. Apalagi yang tidak memiliki pembiayaan kesehatan. Betul, yang tidak punya asuransi ya. Tidak punya asuransi, kemudian tidak memiliki pekerjaan yang tetap, apalagi itu merupakan seorang tulang punggung keluarga ya. Pasti itu merupakan hal yang akan meningkatkan stres ya Bu ya. Ya, betul. Jadi memang kalau mendengarkan cerita Ibu, orang kanker itu nggak bisa berjuang sendiri ya Bu ya. Betul. Jadi memang support sistemnya harus ada nih, seperti orang tua ya Bu ya, anak, pacar mungkin, orang terdekat, teman bahkan. Kira-kira ada nggak yang fase dewasa itu yang kena kanker? Fase remaja maksud saya. Fase remaja. Iya. Kalau kanker memang pada umumnya menyerang pasien atau usia di atas 50 tahun. Tetapi
ada juga memang kanker beberapa beberapa kasus menyerang pada usia remaja bahkan anak-anak ya. Walaupun prosentasenya lebih kecil ya. Nah, kalau itu menyerang anak-anak otomatis yang mengalami stres itu lebih banyak adalah orang tua, ya orang tuanya. Ya, saya paham itu. Ya. Anak-anak kan masih sifatnya yang santai aja ya, santai Bu, ya. aja, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ya, justru yang ya. sangat berpikir itu adalah orang tua. Ke depan anak saya akan bagaimana, kesembuhannya akan bagaimana, terus sampai kapan pengobatan. Nah, itu yang membuat orang tua itu stres ya. Bahkan kalau orang bilang stres tingkat dewa ya. Iya betul, stres tingkat dewa. Iya, stres tingkat dewa di sana ya. Kemudian kalau pada remaja kira-kira pasti kalau menurut saya tuh bayangan saya bagaimana kalau pacarnya apalagi yang gak setia ya Bu ya. Dengerin pacar saya kanker, lebih baik saya mundur aja. Seperti itu pasti akan meningkatkan stres pada penderita kanker itu sendiri. Ya, oke. Kira-kira kalau seandainya nih obat kemo itu tidak diberikan tepat pada waktunya, apa yang akan menjadi permasalahan buat pasien itu sendiri, Bu Yud? Ya, kalau obat kemo itu tidak diberikan tepat waktu, tentunya ada konsekuensinya karena obat itu memang sudah dibikin sedemikian rupa dia kerja obat itu dalam membunuh sel-sel kanker itu dalam target waktu memang sudah ditentukan. Dia itu 1 minggu 2 minggu pertama, nanti minggu ketiga akan recovery lagi sel-selnya sehingga ada sisa-sisa yang masih hidup, artinya sel kanker itu akan diberikan di minggu ketiga. Nah, kalau kita tidak mengikuti jadwal, tentunya efektivitas daripada pengobatan kan tidak optimal sehingga goal atau tujuan pengobatan tidak tercapai. Iya, tidak tercapai. Makanya alangkah bagusnya kalau kita itu melakukan pengobatan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Maksud Ibu itu pemberian kemoterapi itu adalah merupakan suatu siklus begitu ya Bu ya, yang harus diikuti waktu-waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan begitu Ibu? Iya betul, karena kemoterapi tidak bisa diberikan hanya sekali. Siklus diberikan pada umumnya setiap 21 hari. Walaupun tidak semua obat sama, tetapi kebanyakan setiap 21. Dan ada juga obat-obat yang memang diberikan weekly, mingguan, monthly, bulanan, atau obat-obat tertentu dengan siklus tertentu. Ada hari pertama, hari keempat, hari ke-8. Iya. Tiap-tiap obat itu memang beda. Caranya nanti itu pasien mengingatnya Bu? Nah, itulah peran daripada tenaga kesehatan dalam hal ini adalah dokter, perawat yang selalu mendampingi pasien, dan mereka memang harus sebelum diberikan kemoterapi harus diedukasi benar tentang pengobatannya, obatnya, terus efek samping, penanganan efek samping, kapan follow up, kapan harus berkomunikasi, berkonsultasi dengan dokter, tanda-tanda jikalau terjadi kondisi kegawat daruratan atau kegawatan. Ya, itu banyak hal yang diketahui. Nah, itulah peran kita sebagai perawat. Salah satunya itu mengedukasi pasien sehingga mereka itu tidak jatuh dalam keadaan yang sudah advance atau delay. Karena kalau sudah jatuh seperti itu akan sulit sekali ya Bu ya memperbaiki kondisinya, atau proses recovery-nya juga akan membutuhkan waktu. Iya, dan tentu akan berdampak pada pembiayaan kesehatan kan Bu ya? Betul, karena seharusnya dia itu selesai dalam sekian bulan, itu akan memanjang karena kondisinya menurun, harus memperbaiki kondisi, harus opname, misalnya perlu transfusi, harus mendapatkan darah, misalnya terjadi proses infeksi, harus pengobatan
antibiotik yang cukup lama. Nah, itu seperti yang Bu Lisna sampaikan, pembiayaan bertambah, waktu pengobatan semakin memanjang. Nah, itu yang bikin pasien itu jadi boring dan bosan. Iya, selesai saja menyudahi gitu kan. Itu. Ya, apalagi ditambah dengan support system yang tidak bagus seperti itu. Betul. Jadi seperti saya pernah beberapa artikel saya baca itu, jadi kanker itu salah satu penyakit yang menghabiskan pembiayaan kesehatan yang luar biasa. Dana yang besar. Memang sebaiknya sebagai seorang perawat, kemudian dokter, ya Bu ya, praktisi di bidang kesehatan itu berusaha untuk mengedukasi pasien bagaimana caranya supaya dia tidak jatuh kepada kondisi yang sangat buruk seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, kira-kira efek samping apa sih yang paling sering dirasakan membuat kondisi pasien itu menjadi buruk Bu? Efek samping kemoterapi yang biasanya membuat pasien itu tidak nyaman, salah satunya mual, muntah, dan itu membuat pasien itu hilang nafsu makan. Iya, kalau sudah hilang nafsu makan, otomatis kan kondisi kesehatannya itu juga terganggu. Ya, karena salah satu faktor yang membuat pasien itu sehat itu adalah kan nutrisi yang bagus. Iya, mual sudah gitu. Yang kedua itu kerontokan rambut. Mereka akan malu bepergian kemana-mana karena rambutnya habis. Ini kan mahkota kita. Nah, iya. Jadi orang itu cantik, ganteng pasti gara-gara rambut ya Bu. Iya. Identitas dirinya hilang katanya gitu ya. Ya, tetapi apapun efek samping itu ada solusi. Iya, ada solusi. Di samping mual, terus rambut rontok, nafsu makan yang kurang, sudah itu yang paling tidak kalah pentingnya itu sel-sel darahnya mengalami permasalahan karena efek samping dari kemoterapi itu menekan sumsum tulang. Sumsum tulang itu kan salah satu tugasnya dia itu kan menghasilkan sel-sel darah. Nah itu pasien bisa saja anemi, kurang darah sehingga harus mendapatkan transfusi, atau kalau sel darah putihnya turun mudah sekali mereka itu terinfeksi kalau kontak sama orang-orang di sekitarnya yang mengalami infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan. Kayaknya ini adalah momen yang pas nih buat Bu Yud menyampaikan tips and trick ya. Apa kira-kira tips and trick yang bisa disampaikan kepada pemirsa agar nanti bisa disampaikan juga kepada teman-teman atau masyarakat luas, bagaimana sih caranya kita menata laksanai efek samping supaya nanti ke depannya tepat waktu tuh jadwal kemonya Bu Yud. Bisa disampaikan Bu Yud? Sebenarnya tip and tricks itu gampang dan sederhana, Bu Lisna. Ya, gampang dan sederhana. Kira-kira apa tuh? Kunci utama adalah mengikuti jadwal kontrol dan follow up. Nah, itu yang utama. Yang kedua, memahami apa efek samping daripada pengobatan yang dijalani. Yang ketiga, bagaimana kita menangani efek samping itu. Ya, contoh ya. Sekarang artinya kalau biar pemirsa nih tergambar jelas nih. Atau mungkin ya bisa disampaikan sederetan tips and tricks ya Bu Yud ya. Terhadap efek samping itu. Ya. Kalau seperti yang Bu Lisna sampaikan tadi, kalau rambut rontok karena itu adalah mahkotanya kita, terutama kita para wanita ya. Tip and tricks itu kita bisa, sekarang itu zamannya canggih. Sekarang model rambut palsu itu dengan seantero model ada. Kita bisa memilih yang mana cocok untuk kita. Dan bahkan kalau di rumah sakit Prof Murah ada semacam yayasan yang secara kontinu itu datang mengunjungi pasien-pasien kanker. Mereka itu membawa rambut-rambut palsu dengan berbagai macam model dan ditawarkan gratis. Ya, sudah gitu topi yang cantik untuk menutupi Sebentar, saya cut sebentar. Tadi Ibu bilang tuh rambutnya rontok
kira-kira itu rontoknya seumur hidup ya Bu? Kalau rontok, semua efek samping daripada pengobatan kemoterapi itu sifatnya sementara, temporary, saat hanya mendapatkan pengobatan. Setelah selesai pengobatan, semua gejala dan efek samping itu akan berangsur-angsur menghilang, dan nanti salah satunya rambut itu akan tumbuh lagi. Gitu. Iya. Apa mungkin bisa ditambahkan kayak misalnya wanita nih suka ke salon kan Bu, atau bisa dikerimbat seperti itu, atau mungkin dibaluri lidah buaya supaya adem gitu kali Bu, bisa kali itu? Boleh kalau dibaluri lidah buaya, asal saja jangan memanipulasi kepala itu dengan zat-zat kimia atau yang lain. Ya biarkan dia itu alamiah. Karena sel-sel rambut itu kan sel-sel yang artinya pertumbuhannya cepat ya. Dia itu nanti secara periodik dengan masa waktunya itu dia akan tumbuh lagi. Begitu dibom dengan obat mungkin dia akan rontok lagi, nanti dia tumbuh lagi. Tapi boleh ya kalau sekedar lidah buaya? Boleh kalau yang sifatnya natural gitu. Betul boleh, ya, boleh. yang sifatnya natural membuat kita nyaman, ya. itu silahkan. Ya. Apalagi kira-kira? Yang kedua, yang seperti ya, yang tadi saya bilang itu kalau mual dan muntah, trik dan tips itu tidak usah kita makan dalam porsi yang banyak sekaligus dengan target memenuhi nutrisi. Kalau kita sudah nafsu makan kurang, apalagi kita ada mual, cukup kita makan itu porsinya itu sedikit-sedikit tapi sering. Ya, itu dan makannya bebas ya? Boleh makan apa saja? Kalau pasien kanker makan apa saja sebenarnya tidak ada pantangan, tetapi kembali diingat walaupun tidak ada pantangan, namun prinsipnya makanan itu adalah makanan yang sehat. Ya, apa sih makanan sehat itu? Ya, hindarilah makanan yang memang dengan pengawet, sudah gitu yang tinggi kolesterol, tinggi lemak. Sekarang itu makanan yang setengah matang itu bagaimana kira-kira Bu? Yang cocok seperti itu, apa boleh ya Bu ya? Ya, kalau itu sih makanan yang setengah matang, yang seperti itu bisa kita kategorikan makanan yang kurang sehat ya, yang tidak kita rekomendasikan untuk pasien-pasien kanker. Ya, yang makanan sehat itu adalah makanan yang memang fresh. Ya, sudah gitu tidak diawetkan, tetapi diolah memang sudah dalam keadaan matang, sempurna, ya. Okay. Proporsional antara vitamin, mineral, buah, air itu cukup, ya. Terus tip yang lain apa lagi kira-kira Bu yang paling sering? Saya sering melihat kebetulan ada tuh salah satu teman saya, kemudian dia memang sudah saya lihat tuh rambutnya rontok, tapi sariawannya banyak sekali tuh Bu. Kenapa ya Bu ya? Sariawan. Sariawan itu juga salah satu efek daripada pengobatan kanker itu ya. Sekarang kalau kita memiliki sariawan, memang sebaiknya hindari memang makanan yang suhunya terlalu ekstrim. Misalnya mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, ya itu akan memperberat dan membuat kita tidak nyaman. Ya, sudah gitu upayakan memang menjaga kebersihan mulut, ya, biar tidak terjadi infeksi pada daerah rongga mulut. Dengan cara apa? Kumur-kumur dengan antiseptik. Air garam pun boleh, tetapi ingat, antiseptik jangan yang mengandung alkohol. Kalau yang mengandung alkohol justru dia akan merangsang, membuat rasa tidak nyaman di mulut. Orang sudah perih mulutnya, ya. Mungkin sariawan akan bertambah dalam. Iya, di samping itu juga kalau memang diperlukan, mungkin bisa ditambahkan obat-obat anti jamur untuk. Kalau begitu gosok gigi pun saya rasa harus hati-hati ya Bu ya. Iya, gosok gigi hati-hati, menggunakan pemilihan instrumennya, sikat gigi tuh memang harus iya, bolak-balik gitu kan. Iya, pilih yang lembut, yang tidak keras. Kalau keras otomatis kan bisa. Iya, bisa kita bayangkan kita yang nggak kemo aja sariawan. Betul, tonjok luar biasa. Kan? Iya. Oke, terus ada lagi Bu, kadang-kadang saya lihat tuh ada beberapa
pasien saya itu kukunya kehitaman tuh Bu. Bahkan ada yang sampai apa ya namanya itu ya, dilakukan pengerokan seperti itu dengan harapan dia mau hilang gitu. Itu gimana Bu ya? Itu kalau kuku hitam sudah gitu perubahan warna kulit, baik itu lebih gelap maupun adanya apa namanya kasar, Iya, kering. seperti Itu juga salah satu daripada efek pemberian kemoterapi. Ya jangan ya, kuku itu memang dia prosesnya dari dalam, dikerik pun tidak akan tidak akan memberikan tidak akan memberikan dampak yang lebih baik karena dia prosesnya dari dalam. Obat kemoterapi itu kerjanya itu kalau istilah medisnya itu sistemik. Sistemik itu menyeluruh. Sel-sel yang sehat pun akan terkena dampaknya selain memang target bekerja obat itu pada sel-sel kanker. Nah, itulah salah satunya yang tadi disampaikan Bu Lista, kukunya kehitaman ya. Memang tidak nyaman, kita tidak pede ya. Sepertinya kok kita jorok. Terutama pada wanita. Iya, kita merasa jorok sekali padahal belum tentu itu kebersihan yang kurang kan ya. Nah, itu apa namanya? Kita rajin merawat kulit biar tidak terjadi infeksi ya. Boleh mau dilakukan manicure pedicure, tetapi yang artinya yang apa namanya hati-hati. Sudah gitu kulit pun jangan diberikan terpapar sinar matahari yang terik dan dalam jangka waktu. Bagaimana dengan penggunaan lotion kira-kira Bu? Lotion boleh, lotion dan hand body bagus bisa, tetapi yang water based artinya dasarnya itu kebanyakan air untuk sistemnya hidrasi. Sistemnya hidrasi betul gitu ya. Itu bisa untuk apa namanya di samping memproteksi kulit membuat rasa nyaman juga ya. Keren nih pengalamannya Bu Yud, sungguh luar biasa Bu Yud. Jadi saya dengar tuh salah satu dari dampak kemoterapi itu kan ada yang infeksi ya Bu Yud ya. Karena daya tahan tubuhnya Bu bilang mengalami penurunan seperti penurunan itu. Karena sumsum tulang itu mengalami masalah ya di depresi mengalami penekanan ya betul. Kira-kira ada nggak hal-hal yang harus dipantau di rumah oleh pasien atau keluarga supaya dia nggak datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang sudah jelek seperti itu Bu? Oh ada. Apa itu apa namanya salah satu efek atau dampak kemoterapi itu adalah penekanan sumsum tulang, seperti tadi saya sampaikan, dan itu salah satunya berdampak menekan sel-sel darah putih kan. Sel-sel darah putih kalau sudah turun mudah sekali pasien itu terjadi infeksi. Tetapi hal-hal yang perlu kita ketahui biar kita itu tidak jatuh dalam kondisi istilahnya infeksi berat. Kalau istilah medisnya itu sepsis. Kita harus aware dengan diri kita. Apa sih tanda-tanda infeksi itu? Nah, itu yang harus ditanamkan kepada pasien secara kalau mereka di rumah apa yang bisa mereka pantau. Satu, pengecekan suhu setiap hari ya. Suhu kalau suhu normal itu kan 36 sampai 37 atau 37,5 lah. Tetapi tatkala sudah ada peningkatan terutama suhu diambil tuh bagusnya suhu basal itu baru bangun tidur. Sebelum kita beraktivitas. Siap. Itu kalau polanya kita melakukan itu secara rutin, kita kan tahu. Harus dicatat gitu berarti Bu? Harus dicatat, biar kita tahu grafiknya, trennya itu meningkat, stabil atau bagaimana. Tatkala itu meningkat apalagi secara drastis, kita sudah harus aware. Saya harus konsultasikan ke dokter. Berarti kita sendiri nih harus ngeh nih ya Bu ya sama badan kita gitu ya Bu. Yang utama kita sendiri yang harus menjalani gitu. Yang menjalani. Iya. Sudah itu kalau ada keluhan yang lain, misalnya kita itu muntah atau apa, seberapa sih kita harus ngeh dengan diri kita. Harus catat juga. Diare, seberapa banyak kita itu ke kamar mandi. Kenapa dia diare Bu? Karena diare juga salah satu daripada efek
pemberian kemoterapi karena karena efek kemoterapi itu ada beberapa obat dia memang mempengaruhi permukaan lapisan daripada usus. Oh begitu. Ya, itu yang menyebabkan peristaltik usus itu bekerja dengan benar-benar nih kita harus mengedukasi ya Bu ya tentang bagaimana dia menjadi aware gitu ya, self awareness artinya Bu ya, betul. Supaya dia bisa tetap menjalani kemoterapinya dengan cantik begitu mungkin kalau kita bilangnya Bu ya, sesuai dengan siklusnya say yes begitu kali ya, self awareness kemoterapi cycle gitu mungkin ya. Education solutionnya mungkin harus kita cari nih Bu. Kira-kira Ibu di rumah sakit Prof Murah itu ada nggak instrumen atau tool yang bisa dipergunakan oleh pasien mungkin atau keluarganya untuk membantu melakukan monitoring seperti itu Bu? Apakah ada Bu ya? Ada. Ya? Iya, rumah sakit Prof Murah itu sudah punya tool itu semacam instrumen self awareness untuk pasien-pasien itu nanti itu nanti bisa diakses di channel YouTube-nya PKRS Rumah Sakit Canglah. Atau mungkin kalau misalnya pas lagi kunjungan begitu pasiennya boleh diminta gitu boleh. Jadi sebagai bantuan atau panduan dari luar biasa sekali. Mungkin nanti kalau itu alangkah baiknya kita perbanyak ya Ibu ya, kita perbanyak instrumen itu mungkin ya dan kita bagikan kepada pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi itu kan bisa dibawa pulang oleh mereka. Sehingga waktu kontrol nanti dia bisa menunjukkan nih kepada DPJP atau dokter penanggung jawabnya atau kepada perawat gitu ya, ini suster gitu, seperti itu mungkin ya Bu ya. Saya muntahnya sekian kali Bu suster, kemudian di hari sekian kali gitu kan ya, atau mungkin ada nggak kontak person yang bisa dihubungi oleh mereka kira-kira kalau dia mengalami diare berlebih, jadi ini udah harus ke dokter atau enggak sih gitu, seperti itu ada kan Bu? Kalau semua pasien memang kita selalu menekankan dan mengajarkan bahwa kenalilah dokter yang merawat Anda, sehingga jikalau terjadi sesuatu siapa kontak person yang bisa dihubungi. Wow, luar biasa karena semua pasien belum tentu ditangani oleh dokter yang sama, ditangani oleh perawat yang sama, sehingga sebelum pasien itu pulang biasanya kan ada catatan pemulangan pasien tuh di rumah sakit itu. Di situ tertera jikalau terjadi sesuatu kontak personnya siapa. Nah, itu tertera nama perawat dan dokter yang menangani. Rumah sakit Prof Murah memang luar biasa ya. Senang sekali saya mendengarkan bincang-bincang dari Ibu. Jadi rasanya nggak ingin putus satu lagi nih Bu. Boleh saya tanya nggak? Boleh. Supaya pasien itu ingat nih kapan sih siklus saya untuk kemo lagi, itu ada nggak pencatatannya Bu? Tentunya ada, karena itu yang dipakai pedoman oleh para dokter, para perawat dan pasien itu sendiri untuk mengetahui bahwa ini sudah jadwal keberapa, kapan dia harus datang, kapan jadwal berikutnya. Yang kita kenal kalau di Prof Murah itu namanya kotak kemo. Kotak ya? Iya. Berupa barang kotak. Istilahnya saja itu kotak kemo, tetapi itu adalah kartu kemoterapi yang berisi tanggal pemberian kemo. Bayangan saya adalah kotak. Tidak, jenis obat atau istilahnya regimen kemoterapi. Sudah begitu, di kanannya itu, di kolomnya itu adalah ukuran tumor. Ukuran tumor, siapa DPJP-nya, siapa dokter yang merawat. Jikalau datang di siklus kedua akan dievaluasi seberapa perubahan tumor dari ukuran pertama itu akan menunjukkan responkah obat yang diberikan. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Ada. Itulah yang dipakai pedoman oleh pasien, petugas untuk memberikan pengobatan.
Artinya nih semua perawat, semua dokter di Rumah Sakit Pro Murah yang memberikan kemoterapi itu artinya harus memiliki pemahaman yang sama ya Bu ya. Betul. Sehingga dia bisa mengedukasi antara si A, si B, si C itu sama. Seperti itu ya. Wow. Bukankah edukasi itu salah satu wujud caring Bu Yud? Ya. Luar biasa banget nih. Betul sekali. Caringnya Salah perawat satunya, ya. Mantap sekali, luar biasa. Wow. Semoga bisa semakin ditingkatkan ya Bu Yud ya. Dan Pasti. semuanya perawat di Rumah Sakit Pro Murah bisa memberikan edukasi yang luar biasa sehingga kemoterapi bisa berjalan dengan lancar. Seperti kata saya tadi apa Bu Yud? Say yes untuk ketepatan jadwal kemoterapi. Oke. Senang sekali berbincang dengan Ibu, tapi karena waktunya sudah habis Bu ya. Jadi mungkin next time kita bisa buat janji dulu buat bisa bincang-bincang lebih asik lagi. Ya, Terima kasih banyak Bu Yud. Terima kasih pemirsa atas kesediaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat DPK Pro Murah, RSUP Pro Murah dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya. Selamat siang. Selamat siang dan terima kasih kepada semua yang sempat menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.